Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, satu ketika ada suatu kisah, yaitu perjalanan di antara pemuda. Ada 7 pemuda yang gagah perkasa. Pemuda tersebut dikenal dengan nama Ashabul Kahfi, yaitu pemuda tersebut tidurnya enggak kira-kira, tidurnya 300, disepakati 309 tahun itu tidur di dalam gua. Kenapa kok mereka itu tidur di dalam gua sampai selama itu? Lu makannya bagaimana? Terus umurnya sampai berapa? Allah menciptakan dunia, langit, bulan, isinya. Itu sesuatu yang mudah enggak bagi Allah? Tentu bagi Allah itu hal yang paling mudah dikerjakan, apalagi cuma mau menidurkan seseorang sampai beratus-ratus tahun, gampang bagi Allah. Karena itu adalah semuanya kehendaknya Allah. Allah punya kehendak. Satu ketika di tempat tersebut dipimpin oleh raja yang bernama Dainus. Dainus ini raja di daerah Romawi, daerah Romawi. Itu kehidupannya masyarakat di sana, itu kehidupannya menyembah kepada berhala, menyembah ke berhala. Semua sesajen-sesajennya diberikan kepada mereka untuk memberikan penghormatan kepada yang disembah oleh mereka, masyarakat tersebut. Rajanya ini sangat kejam, sangat bengis. Siapa-siapa di antara mereka yang tidak mengikuti perintah daripada raja, mereka semuanya dibunuh. Serta dibunuh, enggak sekedar dibunuh habis itu taruh, enggak. Dibunuh, digantung di perempatan-perempatan tempat keramaian-keramaian. Semua yang dibunuh itu digantung-gantung semuanya. Sebagai contoh nih, orang yang melawan kepada negara. Ini loh orang yang melawan kepada kekejaman peraturan-peraturan negara. Digantung semua mereka. Nah, sampai satu ketika mereka ini mengadakan keliling, ronda, mengadakan penyelidikan, penelitian. Mana-mana ada seorang yang tidak mengikuti kepadanya, langsung diambil. Nah, tepatnya sampai ke satu daerah, ini di situ ada penghuninya. Artinya ada seorang pemuda. Pemuda ini mahir, pinter. Pemuda ini punya kedudukan dari golongan bangsawan. Pemuda ini, tetapi pemuda ini tidak mau mengikuti mereka, tidak mau mengikuti kebiasaan kepada menyembah berhala, nggak mau. Sehingga bala tentara yang dikirim oleh raja untuk menyisir, untuk mencari siapa-siapa di antara rakyatnya yang membelot, yang tidak ikut kepada perintah raja, itu bakal dibunuh, diambil, dibunuh, habis gitu digantung. Nah, sampai di pemuda tersebut. Pemuda tersebut pakaiannya berbeda dengan yang lainnya, karena pemuda ini berbakat dan sangat muda sekali. Sehingga kata bala tentara terjadi itu negosiasi, terjadi perdebatan sedikit. Wahai pemuda, engkau kenapa? Kok tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh raja? Raja sudah mengatakan begini, kenapa kamu tidak menyembah Tuhannya raja? Kok kamu kepada agama kamu sendiri? Di sini tidak ada agama selain daripada menyembah berhala. Tetapi dia, para sahabat Ashabul Kahfi ini adalah mengikuti daripada zamannya, daripada Nabi Allah Isa alaihissalam. Jadi masih agamanya tauhid, tidak ada Tuhan melainkan Allah yang disembah. Ini kebiasaannya pemuda ini, kebiasaannya sangat istimewa. Dia biasanya dengan zikir, dia puasa terus dilakukan. Dia tidak mau menyalahi aturan agama.
tauhidnya kuat, sehingga berbeda Tuhan kamu, Tuhan Raja kamu dengan Tuhan aku. Aku tidak pernah akan mengikuti dengan agamamu. Kata si Ashabul Kahfi ini, baik kalau kamu tidak mau mengikuti dan menurutin aku, saya kasih kamu beberapa waktu untuk berpikir. Saya kasih kamu waktu untuk beberapa waktu untuk berpikir sehingga kamu datang kepada raja. Saat ini aku tidak mau mengadakan kepada kamu untuk membunuh kamu. Tidak, karena kamu pemuda yang gagah perkasa, kamu pun masih usia muda. Dan saat ini aku persilahkan kamu untuk berpikir sesaat, berpikir sejenak, supaya kamu bisa menerima Tuhan daripada raja Dainus tersebut. Dan para pemuda tersebut dipimpin oleh satu, akhirnya mengikuti semua 7 pemuda. Ada juga yang meriwayat mengatakan 8 orang. Intinya lebih daripada 1. Ashabul Kahfi. Akhirnya daripada mereka ini yang 7 orang ini, karena dikasih waktu, Allah memberikan selamat. Kejar-kejar dia ini Ashabul Kahfi oleh pasukannya raja. Oleh pasukannya raja dikejar-kejar sampai di satu tempat, yaitu bernama gua tersebut. Tidurlah mereka bertahun-tahun lamanya. Sebelum mereka itu dikasihkan kesempatan, kamu punya pakaian kamu buka, karena ini pakaiannya bagus, berbeda dengan rakyat-rakyat yang lain. Karena memang ini pemuda-pemuda berbakat, dan pemuda ini memang punya kemampuan, sehingga dikasih pangkat dan kedudukan oleh raja. Tetapi kembali lagi, ini adalah pemuda yang memang mengesahkan Allah. Tidak ada Tuhan melainkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa pelajarannya? Hikmah daripada kejadian Ashabul Kahfi itu, mereka adalah kita petik pelajarannya yang kita petik. Iman seseorang itu terus diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diuji oleh kesabaran, diuji oleh keadaan, diuji oleh kesibukan, diuji oleh kedudukan, diuji oleh harta, diuji oleh keadaan ekonomi yang lemah, sehingga bergoyang ndak dia punya iman. Bergoyang ndak dia punya iman, maka itu dikenal dengan dalam agama kita itu istiqomah. Kuat ndak dia itu. Dengan diujinya capek kita, diujinya kita dengan keadaan, kuat tidak. Maka siapa mereka yang kuat dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, pasti orang tersebut adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ente semua enak. Maka tidak ada kata bahasa capek. Alhamdulillah sudah nggak ada yang capek. Faiz capek? Enggak. Elfat capek? Enggak. Tapi ngantuk sedikit. Ini adalah pelajaran. Maka kita capeknya sekarang, besok kita senang, bahagia. Karena dulu udah bilang, no, pengurus-pengurusnya, ustadz-ustadznya, itu capek apa kagak mereka? Capek ngurusin kita. Maka kita harus bisa, saya harus pinter, saya harus paham, saya tidak boleh capek. Itu yang kita tanamkan, supaya kita mendapatkan daripada dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa diselamatkan daripada dunia sampai ke akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.